Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penerapan model pengembangan kurikulum Nichols pada salah satu mata pelajaran di jenjang SMP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Nimade Wirayanti dengan NIM 2011021018. Selanjutnya ada Jovita Amelinda dengan NIM 2011021027 dan Made Eldina Anissa Putri dengan NIM 2011021029. Adapun peta konsep atau pokok bahasan yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, deskripsi model pengembangan kurikulum Nichols. Yang kedua, mengenai perangkat konsep model pengembangan kurikulum Nichols. Dan yang ketiga, yaitu penerapan model pengembangan kurikulum Nichols pada mata pelajaran IPS kelas 9 di jenjang SMP. Masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu deskripsi model pengembangan kurikulum Nichols. Audrey and Howard Nichols dalam bukunya Developing a Curriculum, a Practical Guide pada tahun 1978 menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang muncul dari adanya perubahan situasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka konsep model pengembangan kurikulum Nichols. Adapun pada sintaks atau tahap yang pertama yaitu situational analysis atau analisis situasional. Dilanjutkan dengan sintaks yang kedua atau tahap yang kedua yaitu selection of objectives atau seleksi tujuan. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu selection and organization of content atau menentukan dan mengorganisasikan isi pelajaran. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu Selection and Organization of Methods atau menentukan dan mengorganisasikan metode. Dan yang kelima yaitu Evaluation atau evaluasi. Adapun yang akan dikembangkan yaitu dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS untuk kelas 9 semester ganjil dengan materi pokok globalisasi dan submaterinya yaitu pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di kehidupan masyarakat. Masuk kepada sintaks yang pertama yaitu tahap situational analysis atau analisis situasional, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat terutama teknologi informasi dan komunikasi. Peserta didik diharuskan memahami segala perkembangan yang terjadi sehingga melalui pembelajaran di sekolah, peserta didik dapat memahami dan menyikapi perkembangan zaman dengan bijak. Sintaks yang kedua atau tahap yang kedua yaitu selection of objectives atau seleksi tujuan, di mana pada pembelajaran yang akan dilakukan nantinya, maka peserta didik dapat memahami aspek globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, pendidikan, dan budaya. Lalu tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi untuk mempererat kehidupan kebangsaan. Sintaks yang ketiga yaitu Selection and Organization of Content atau menentukan dan mengorganisasikan isi pelajaran. Isi atau materi disesuaikan dengan pencapaian yang akan diraih oleh peserta didik setelah pembelajaran. Adapun materi yang akan dibahas setelah ditentukannya tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama tentang teori dan contoh aspek globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, pendidikan, dan juga budaya. Dan materi yang kedua yaitu teori dan contoh mengenai dampak positif globalisasi. Yang ketiga yaitu teori dan contoh mengenai dampak negatif globalisasi. Dan yang keempat yaitu teori dan contoh mengenai upaya menghadapi globalisasi. Selanjutnya, sintaks yang keempat atau tahap yang keempat yaitu Selection and Organization of Methods atau menentukan dan mengorganisasikan metode. Pada tahap ini, kita akan menentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran IPS dengan materi globalisasi. Yaitu yang pertama dapat menerapkan metode diskusi. Nah, dalam metode diskusi ini, peserta didik dapat berdiskusi bersama kelompoknya sehingga memberikan kesempatan siswa untuk aktif berpendapat maupun bertanya
terkait dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi dan juga upaya menghadapi globalisasi. Dan metode yang kedua yang dapat diterapkan yaitu metode tugas proyek. Dengan menerapkan metode tugas proyek ini, maka akan melatih siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, setelah siswa berdiskusi, maka siswa dapat mengerjakan tugas presentasi terkait dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi dan juga upaya menghadapi globalisasi. Sintaks yang kelima atau tahap yang kelima yaitu evaluation atau evaluasi. Evaluasi harus mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam instruksi atau kurikulum untuk lebih mendukung pencapaian learning output atau hasil belajar. Selanjutnya, dapat perhatikan tabel berikut. Nah, pada tabel berikut terdapat aspek yang dinilai, yaitu yang pertama aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua aspek sikap, yang ketiga yaitu aspek psikomotor atau keterampilan. Adapun pada aspek kognitif atau pengetahuan ini, metode pembelajarannya sesuai yang tadi sudah dibahas, yaitu metode diskusi dan juga tugas proyek. Dengan teknik penilaian yang akan dilakukan yaitu tes, dan jenis penilaiannya yaitu menilai hasil belajar dengan menggunakan instrumen penilaian yaitu perangkat tes. Selanjutnya, pada aspek sikap, dengan metode pembelajaran diskusi dan juga tugas proyek, maka dalam menilai sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi dengan jenis penilaiannya yaitu pada proses belajar, dan instrumen penilaiannya yaitu lembar observasi atau lembar penilaian diri. Aspek yang ketiga yaitu psikomotor atau keterampilan. Dengan metode pembelajaran diskusi dan juga tugas proyek, maka pada aspek psikomotor atau keterampilan dapat menggunakan teknik penilaian observasi dengan jenis penilaian proses dan juga hasil belajar dengan menggunakan instrumen penilaian yaitu lembar observasi. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai penerapan model pengembangan kurikulum pada mata pelajaran IPS kelas 9 di jenjang SMP. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.